Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, malam hari ini saya bersama Pak Wahid. Beliau adalah seorang terapis, ya Pak ya Wahid ya? Jih, salah satunya. Salah satunya. Ya, kadang-kadang sering teman-teman di sini meminta tolong beliau untuk diterapi. Nah, tapi yang menarik adalah beliau ini agak unik di dalam memberikan terapinya. Jadi kita ingin menggali apa yang beliau lakukan itu dari sudut yang kita kaji di sini, Pak Wahid, itu tentang ATP-nya, amanah tanda perintah. Jadi mungkin Pak Wahid bisa memperkenalkan diri dan bisa menjelaskan itu, Pak Wahid. Ya, perkenalkan, nama saya Wahid. Lengkapnya Wahid Umar Santoso, tapi kebanyakan orang memanggil saya dengan sebutan nama yang pertama yaitu Wahid. Nah, salah satu yang biasa saya lakukan di dalam kesehariannya adalah saya itu terapis, khususnya pijat, terapis pijat. Nah, di dalam memahami terapi ini, baik ketika belajar ataupun dalam mengaplikasikan, menerapkannya, saya selalu mencoba menggunakan konsep ATP. A-nya itu amanah, T-nya itu tanda, dan P-nya itu perintah. Amanahnya siapa? Amanahnya ya kalau ada orang minta tolong. Tandanya apa? Ya tandanya kalau ada orang minta tolong. Dari tanda orang yang minta tolong, dia biasanya akan menyampaikan permasalahannya, keluhannya. Yang terakhir tentu saja dari keluhan orang yang datang ke saya ini, saya bisa melakukan terapi. Perintahnya terapi. Ini konsep yang saya pegang. Cuma selalu saya sampaikan kepada mereka yang datang atau yang minta tolong kepada saya bahwa kalau mintanya sembuh, maka jalannya salah kalau minta ke saya. Saya bisanya nerapi. Yeah. Maaf. Kalau sembuh itu Allah. Yeah. Maka sering orang bertanya itu baik lewat WA atau telepon, itu jawaban saya selalu begitu. Ini yang sering saya jalani di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kedua, saya meyakini bahwa ketika seseorang itu menjalankan amanah, amanah itu berarti menjalankan sesuatu berdasarkan perintah Allah. Itu yang saya pahami. Allah itu akan memberikan kemudahan-kemudahan. Di antara kemudahannya, alhamdulillah yang diterapi sembuh. Kemudian yang lain masalah rezeki. Nah, ini yang unik itu yang rezeki ini. Uniknya di mana, Pak? Uniknya begini, Pak. Kalau orang bertanya pada saya, berapa biayanya? Saya tidak mungkin mau menjawab. Karena Kenapa? bagi saya, orang datang minta tolong itu ATP amanah saya hanya nerapi, bukan untuk minta bayaran. Orang mau membayar atau tidak akan saya layani dengan cara yang sama. Kalau dulu awal-awal saya sebetulnya tidak mau menerima imbalan itu, tapi rupanya banyak musuhnya. Yang saya terapi marah ketika saya tidak mau menerima imbalan. Nah, berdasarkan itu kemudian saya tanya banyak orang, harus diterima Pak. Oh ya sudah, kalau begitu saya terima. Nah sekarang kalau ada orang memberi ya saya terima, orang tidak memberi saya pun juga ikhlas karena niat saya adalah menjalankan ATP ini tadi. Amanahnya kan terapi orang. Sembuh yang nyembuhkan Allah bukan saya. Mosok saya minta bayaran, kan itu logika saya. Itu uniknya itu begini. Dari hal-hal yang seperti itu, rupanya itu yang namanya rezeki itu luar biasa. Contoh, ini contoh. Salah satu contohnya. Saya itu di rumah tidak memiliki pohon mangga. Saya tidak tahu orang-orang dulu yang pernah saya tolong itu apa itu membawa mangga ke rumah dan lain sebagainya. Itu kan bagi saya sebuah rezeki.
Sampai 15 kali kemarin saya hitung. Dan itu banyak yang saya heran. Dari pemberian pertama aja sebetulnya mungkin kalau saya sendiri yang menghabiskan dan keluarga saya mungkin 3-4 hari enggak habis. Saya bagikan itu kok datangnya terus begitu. Itu salah satu contoh. Jadi saya sangat meyakini bahwa ketika amanah ini kita jalankan, rezeki itu ternyata dengan sendirinya ikut Allah berikan. Ya, Allah berikan. Baik Pak, jadi amanahnya kan orang sakit. Ya. Tandanya dia minta tolong. Ya. Kemudian perintahnya diterapi. Ya. Nah tentu seperti itu tuh ada satu dampak untuk jenengan sendiri gitu loh Pak. Dampak menggunakan konsep ATP, amanah tanda perintah itu dalam menjalankan amanah itu apa dampak yang paling terasa untuk jenengan dalam menjalankan amanah itu tadi? Kemudahan Pak. Kemudahan, apa bentuk kemudahannya? Nah, bentuk kemudahan itu gini, salah satu contoh, saya kadang-kadang nggak ngerti kenapa kok bisa gitu. Secara keilmuan yang saya pahami, terapi itu mestinya ada, saya pakai gerakan tertentu dan lain sebagainya. Kadangkala saya itu terapi hanya dalam hitungan detik. Saya heran loh. Oh demikian luar biasanya ketika pertolongan Allah itu datang. Kita tidak bisa menduga. Nah berarti ada pertolongan Allahnya ya Pak? Betul, otomatis Pak. Saya meyakini itu. Karena sembuh itu hak Allah, bukan saya. Bukan saya yang hebat, enggak sama sekali saya tidak bisa apa-apa. Itu kadang-kadang ya seperti itu. Harusnya saya melakukan beberapa gerakan yang lengkap, belum sampai segitu, loh sudah mapan sendiri. Mapan itu apa maksudnya? Mapan itu dalam arti misalkan sembuh Pak. Jadi misalkan terjadi dislokasi. Nah itu saya belum melakukan banyak gerakan, itu hanya tinggal yang paling cepat saya yang pernah alami sekitar 10 detik. Itu karena ada ilham Pak Wahid menjalankan itu atau ada dorongan tergerak untuk menterapi itu atau memang sesuai dengan SOP atau gimana? Begini Pak, saya di dalam menerapi yang akan menerapi orang itu saya mesti menggunakan SOP-nya dulu, urutan-urutannya dulu. Akan tetapi kadang-kadang SOP itu juga nggak pas juga. Jadi di luar SOP-nya, tapi tidak keluar dari situ. Itu, loh, kok sembuh? Itu yang saya kadang-kadang heran di situ. Tapi efeknya ya kadang-kadang diprotes, Pak. Protesnya apa? Nah, begini, Pak. Kebanyakan orang yang pernah pijat, pernah terapi itu kan mereka ketika mengundang tukang pijat atau datang ke para terapis itu kan butuh waktu sekitar setengah jam, 1 jam, atau 1,5 jam. Lah saya kan hitungannya jarang sekali saya nerapi orang itu lebih dari 5 menit. Jarang sekali, hampir tidak pernah. Nah itu kan seringkali saya hanya terapi sebentar tek gitu. Beliaunya sudah merasa saya, menurut rabaan tangan saya ini sudah mapan ya sudah selesai gitu. Nah ini kan kadang-kadang diprotes. Cuma gitu. Diprotes. Loh kok cuma gitu? Bah. Lah saya jawaban juga sederhana. Lah kasusnya tadi yang dirasakan apa? Untuk jalan sakit ya coba jalan. Mereka kaget. Sembuh. Ada orang yang sudah hampir 10 tahun tidak bisa jongkok. Itu di rumah saya sampai jongkok 10 kali. Saya ketawa. Lah karena dia tidak percaya. Loh, masa sekarang saya bisa jongkok, duduk, naik. Baik Pak Wahid, terakhir. Apa pesan-pesan Pak Wahid terkait dengan penerapan ATP ini ke teman-teman atau sahabat DNSA ini? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Prinsipnya sebetulnya sederhana, ketika hidup ini kita jalani dengan konsep ATP ini. Saya masih ingat salah satu sebab saya tertarik masuk di DNSA ini adalah tulisan Pak Pur. Di mana begini, rubahlah setiap masalah menjadi amanah. Oh, masalah menjadi amanah. Masalah menjadi amanah. Itu ternyata dengan konsep itu, meskipun pada waktu itu sebetulnya konsep ATP belum ada.
Konsep ATP belum ada. Nah, perkembangannya kan kemudian munculkan ATP dan sampai sekarang yang Sang Cipta Rasa ini. Ya. Ini ternyata memang benar hidup ini ketika kita jalani dasarnya amanah. Semuanya menjadi nyaman saja. Maka kata khawatir, sedih, susah, saya sendiri jadi bingung. Saya itu kok sekarang susah menjadi sedih. Susah menjadi sedih. Hampir kehilangan rasa itu. Hampir kehilangan rasa itu. Minimal itu ya biasa-biasa saja. Seneng juga tidak bisa berlebihan, tapi nyaman. Ya. Atau mungkin itu yang disebut bahagia. Mungkin. Tapi tidak saya cari, itu datang sendiri. Datang sendiri. Itu anugerah Allah. Itu anugerah Allah. Baik Pak Wahid, jadi ada satu hikmah ya, jadi merubah masalah menjadi amanah. Amanah, iya. Pokoknya dijalankan, nanti Allah akan kasih pertolongan. Baik teman-teman, sahabat semua, demikian sesi kita dengan Pak Wahid, dan kita akan lebih menggali lebih dalam tentang penerapan sadar Allah dalam kehidupan, yaitu di bidang ATP atau di hal ATP, amanah tanda perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.